Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para pemirsa televisi Iman dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang syarah usul iman, penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar keimanan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa kewajiban kita di dalam beriman kepada para malaikat. Ya, ada 4 poin yang insya Allah dibaca oleh akhuna saudara kita Catur. Silakan membaca. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Ini yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Falyatafaddal. Al-amru rabi' mimma yatadammanahu al-imanu bil malaikati al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihihi wa ta'abbud lahu laylan wa naharan biduni malalin wala futurin wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah mithlu Jibril al-Amini ala wahyi Allahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya'i war rusul wa mithlu Mikail al-muwakkal bil qadr ay bil matari wan nabat wa mithlu Israfil al-muwakkali bin nafkhi fi suri inda qiyamis sa'ah wa ba'thil khalqi wa mithlu malakil mauti al-muwakkali bi qabdil arwahi indal mauti wa mithlu Malik al-muwakkali bin nari wa khazinun nar wa mithlul malaikati al-muwakkalina bil ajinnati fil arham idza atammal insana arba'ata ashhurin fi batni ummih ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin wa mithlu al-malaikati al-muwakkalina bi hifdhi a'mali bani adam wa kitabatiha likulli insanin malakani ahaduhuma 'anil yamini wa thani 'anil shimali wa mithlul malaikati al-muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan minha al-ula al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa inna azamatal makhluq tadullu ala azamatil khaliq. Athani syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adam hina wakkala man haula'i al-malaikata min haula'il malaikati man yaqumu bihifdihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dhalika min masalihihim. Athalitha mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala wa qad ankara qaumun minaz za'ighina kaunal malaikati ajsaman wa qalu innahum ibaratun an quwal khair wal kaminati fil makhluqati wa hadha takdzibun likitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Wa qala ta'ala
walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wa qala ta'ala walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Wa qala ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Wa qala fi ahli al-jannah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli samai inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al-awwal fal awwal fa idza jalasa al-imamu tawa as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikra. Wa hadhihi an-nusus صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. Alhamdulillah, telah kita mendengar tentang apa yang dikatakan oleh atau ditulis oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kewajiban seorang mukmin di dalam beriman kepada para malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala, ada 4 hal, 4 perkara yang merupakan kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap para malaikat, untuk mengimani para malaikat itu pada 4 poin ini. Yang 3 sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu al-imanu biwujudihim. Kita wajib untuk beriman akan adanya para malaikat. Mereka para malaikat benar-benar makhluk ciptaan Allah dan mereka ada wujudnya. Yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minhum bismihi. Kita wajib beriman kepada para malaikat. Jika ada namanya, kita beriman sesuai dengan nama-nama itu. Yang ada namanya, yang disebutkan oleh Quran, oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang nama mereka, maka wajib kita imani mereka dengan nama-namanya. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita wajib beriman kepada para malaikat itu akan sifat-sifat mereka yang sudah diberitahukan atau yang diberitahukan oleh Allah dan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat malaikat tersebut. Sebagaimana Nabi alaihissalam menjelaskan tentang beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya alaihissalam. Beliau memiliki 600 sayap ya, yang telah menutupi ufuk yang ada di bumi ini. Nah, kita wajib beriman kepada sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita masih akan mengetahui juga berdasarkan sejumlah hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat atau sebagian dari sifat-sifat para malaikat atau sebagian malaikat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang wajib kita imani dalam
Beriman kepada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Yang keempat adalah al-iman bima alimna min a'malihim. Kita wajib beriman terhadap amal-amal para malaikat tersebut. Allah menciptakan para malaikat dan Allah menugaskan mereka tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah Maha Kuasa, lahul khalqu wal amru, Dia yang menciptakan dan Dia memerintahkan. Maka Allah menciptakan para malaikat dan tugas-tugas. Nah, kita wajib beriman kepada para malaikat itu dengan tugas-tugas yang Allah perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Ada para malaikat yang tugasnya hanya untuk bertasbih, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada di antara para malaikat yang tugasnya hanya untuk beribadah pada Allah, sujud atau ruku. Nah, kita wajib beriman kepada sifat-sifat malaikat tersebut. Kemudian juga ada di antara para malaikat, kata beliau, wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Sebagian malaikat ada tugasnya yang khusus. Contohnya adalah mithlu Jibril al-Amin. Jibril, malaikat yang dipercaya oleh Allah Ta'ala, yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul utusan Allah. Jadi yang membawa risalah itu, wahyu tersebut adalah Jibril alaihi salam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini salah satu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka bi ina'in ma'aha fihi idamun aw ta'amun. Wahai Rasulullah, itu ada Khadijah yang sedang datang. Dia membawa satu bejana yang berisi makanan. Ya. Aw syarab, atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalamu min rabbiha wa minni. Maka apabila Khadijah itu datang, sampaikanlah salam, ya, kepada beliau dari Rabbnya. Salam dari Allah Ta'ala untuk Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa minni, dan juga dari aku, kata Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin, dan beritahukanlah kepadanya surga di sebuah istana yang Allah siapkan untuk beliau di surga. La sakhaba fihi wala nasab. Yang di sana tidak ada hiruk pikuk, tidak ada pula kepayahan, kecapaian. Nah, jadi ini contoh tentang kedatangan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salam Allah Ta'ala kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ya, ini diantara tugas Jibril adalah dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada para Rasul Allah. Kemudian juga diantara malaikat-malaikat Allah yang kita ketahui dengan nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka adalah Mikail, al-muwakkalu bil qatri atau ay bil matar wan nabat. Itu malaikat Mikail yang tugasnya adalah untuk menurunkan hujan di tempat-tempat yang memang Allah kehendaki. Allah hanya perintahkan kepada Mikail untuk menurunkan hujan ke tempat-tempat tersebut. Ya, juga untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tugas dari malaikat yang namanya Mikail.
Kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa mithlu Israfil al-muwakkal bin nafkhi bis sur inda qiyamis sa'ati wa ba'thil khalqi. Demikian pula malaikat Israfil yang dia diwakilkan, diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala ketika terjadi hari kiamat. Dan ketika manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ya, ini malaikat yang bertugas meniup sangkakala hari kiamat adalah Israfil. Israfil. Kemudian juga al-malakul maut al-muwakkal biqabdil arwah indal maut. Demikian pula kata beliau al-musannif rahimahullah, di antara malaikat-malaikat itu adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa namanya yang disebut dan banyak di antara kaum muslimin mengenal namanya dengan Izrail. Ini adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan landasan. Tentang nama malaikat maut itu Izrail. Yang benar dan disebut oleh Al-Quranul Karim adalah malakul maut. Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat yang mematikan seorang kalau memang sudah saatnya dia harus mati. Kemudian yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim tentang malakul maut. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, kalian akan dimatikan oleh malakul maut yang memang diwakilkan, yakni untuk mematikan kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Kemudian juga di antara nama-nama malaikat yang tugas-tugasnya adalah Malik al-muwakkal bin nar wa wa khazinun nar, yaitu malaikat Malik yang dia ditugaskan untuk mengawasi, ya, untuk menjaga atau mengadab ahli neraka. Ya, ini nama malaikatnya adalah Malik. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang malaikat ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Allah Ta'ala berfirman, wanadau, dan mereka penduduk neraka itu menyeru, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuka, wahai Malik, yang diminta kepada Tuhanmu supaya dia membinasakan kami. Qala innakum makithun. Maka Malik menjawab mereka, para penghuni neraka, innakum makithun, sesungguhnya kamu akan kekal di dalam api neraka. Kemudian kata al-musannif rahimahullah, wa mithlu al-malaika al-muwakkalin bil ajinnah. Demikian pula di antara malaikat-malaikat yang dengan tugas-tugas mereka, ya, yang disebut oleh hadis Nabi SAW adalah malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencatat tentang bayi dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. Kalau sudah sempurna 4 bulan, ya, maka malaikat datang meniupkan ruh pada bayi tersebut dan kemudian menulis 4 perkara tentang bayi itu. Ya, karena dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat tentang bayi tersebut, yaitu menulis rezekinya bayi itu. Rezekinya. Kemudian yang kedua, ajalnya. Kapan dia meninggal. Menulis batas umurnya. Yang ketiga, menulis amal perbuatannya. Dan yang keempat adalah menulis salah satu dari 2 hal. Dia ini bahagia atau dia celaka. Ya. Jadi ini tugas mereka. Para malaikat itu yang mencatat keadaan nasib perjalanan seorang
bayi sejak di dalam kandungan ibunya itu sudah dicatat oleh malaikat dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dicatat berapa perkara? 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan salah satu dari 2, dia celaka ataukah dia bahagia. Bahagia atau celaka. Ya, ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang sangat masyhur. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud yang sangat masyhur, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwa setiap orang di antara kalian, ya, dia dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya, ya, 40 hari pertama sebagai nutfah, sperma. Kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah. Dia berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga dia itu berupa segumpal daging. Ya. Kemudian baru Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya. Ya, meniup ruh bayi itu dan mencatat 4 perkara tersebut. Ini disebut dalam hadis sahih, ya, yang sering kita dengar dan sering dipelajari tentang bayi, ya, yang sudah dicatat, yakni kehidupan, nasib, rezeki mereka. Kemudian juga kata beliau rahimahullah taala, ya, wa mithlu al-malaika al-muwakkalin bihifdzil a'mal bani Adam. Demikian pula di antara malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, ya, mereka yang bertugas untuk, ya, menjaga, menulis, ya, mencatat amal-amal bani Adam. Ya. Setiap orang ada malaikatnya. 2 malaikat, malakan. Ahadu ma'an lil yamin wathani anis shimal. Yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Dan ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, sungguhnya pada kalian itu ada para malaikat yang menjaga, mencatat amal-amal kalian. Malaikat-malaikat yang mulia. Mereka mencatat semua amal seorang hamba. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi mereka mencatat apa yang dikerjakan oleh Bani Adam, oleh manusia. Ini tentang malaikat-malaikat dengan amal-amal mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa mithlul malaika al-muwakkalina bisu'alil mayyit. Ada malaikat juga bertugas, mereka diwakilkan atau diberikan tugas oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada orang yang meninggal. Setelah dimasukkan dalam kuburnya, ditanya oleh 2 malaikat, ya, al-malaika al-muwakkalina bisu'alil mayyit. Para malaikat yang tugasnya untuk bertanya kepada orang yang telah meninggal. Idza wudi'a fi qabrihi, kalau dia dimasukkan, diletakkan dalam kuburnya, maka setelah dia ditimbun, ya'tihi malakani yas'alani, maka datang kepada dia 2 orang malaikat bertanya tentang 3 perkara. An rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Tentang Rabbnya, siapa Tuhannya. Tentang agamanya, apa agamanya. Dan yang ketiga adalah tentang nabinya, siapa nabinya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Al-abdu idha wudhi'a fi qabri. Seorang hamba yang meninggal, kalau dia sudah diletakkan di kuburnya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu, dan dia ditinggalkan, teman-temannya sudah pergi meninggalkannya, ya. Hatta innahu la yasma' qur'ani alihim. Dia mendengar langkah-langkah kaki mereka, ya. Ketika dalam keadaan demikian, setelah diletakkan dalam kuburnya, lalu ditinggalkan oleh teman-temannya, atahu malakan. Datanglah kepadanya dua malaikat. Fa'aqadahu fayaqulanilah. Lalu dua malaikat mendudukkan orang itu. Ya, ini di alam ghaib. Jangan ditanya bagaimana duduknya. Bagaimana mereka mendudukkannya. Karena alamnya beda. Sudah bukan di dunia lagi. Tapi di alam barzakh. Ya, di alam kubur. Dua malaikat itu membangunkan orang tersebut mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu berkata kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda ucapkan? Ini apa pendapat kamu tentang orang ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulan, maka mereka mengatakan, ya, maka orang itu menjawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Karena dia adalah orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab bahwa dia orang itu, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqal, undur ila maq'adika minan nari abdalakallahu bi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu yang semestinya kamu di neraka, tapi Allah gantikan menjadi di surga. Ya. Fayarahuma jami'an. Maka kata Nabi SAW, orang itu melihat dua tempat duduknya. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Wa ammal kafir awil munafik, kata Nabi SAW, adapun seorang kafir atau orang munafik, ketika ditanya oleh malaikat, dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Ya. Fayuqalu, la daraita wa la talaita. Maka dikatakan pada orang itu, kamu dulu tidak baca, kamu tidak tahu dan tidak baca. Thumma yudrabu bimitraqah, na'udzubillah min dalik. Kemudian orang ini dipukuli dengan satu pukulan, ya, satu alat yang dipukul dengan yang dibuat dari besi. Bimitraqatin min hadidin, darbatan baina udhunai. Maka dipukulilah orang itu dengan satu pukulan. Alat pemukulnya adalah terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia berteriak menjerit karena pukulan tersebut, yang mana jeritannya didengar oleh semuanya kecuali ats-tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Al-Iman dan TV Al-Iman dimanapun Anda berada. Jadi itu contoh-contoh tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang amalan-amalan sebagian malaikat dan tugas-tugas mereka yang Allah berikan kepada mereka. Kita wajib untuk beriman kepada hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Bahwasanya ketika seorang beriman akan ada para malaikat dan tugas-tugas mereka, ya, maka ini membuahkan buah yang mulia pada diri seorang mukmin. Ya. Di antaranya, dan kita beriman kepada para malaikat, akan ada hasilnya, ada buahnya. Di antaranya kata beliau, al-ilmu bi'azamatillah ta'ala. Dengan demikian kita mengetahui akan keagungan Allah Ta'ala. Wa quwwatihi wa sultani. Dan demikian kita mengetahui akan kekuatan Allah dan kekuasaannya. Ya. Fa inna azamatal makhluqi min azamatil khaliq. Karena keagungan
besarnya makhluk ciptaan Allah, ini menunjukkan keagungan dan kebesaran zat yang menciptakan makhluk tersebut. Ya, jadi dengan demikian seorang beriman pada para malaikat, ya, yang mana malaikat-malaikat memiliki sifat-sifat menunjukkan kebesaran mereka, keagungan mereka, kekuatan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah lebih dari itu. Kalau saja Allah mampu menciptakan makhluk yang namanya malaikat, demikian besarnya, demikian agungnya dan kekuatan yang ada pada para malaikat itu, apalagi zat yang menciptakannya. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Ya, tapi kita beriman akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang, atau memberikan gambaran kepada kita tentang besarnya satu malaikat, yaitu malaikat pembawa arsy. Ya, mereka membawa singgasana Allah, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tugaskan mereka untuk membawanya, memikulnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan, ya, tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang mereka membawa arsy Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kebesaran malaikat itu. Inna ma baina syahmati udhunih ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am. Ya, jarak antara ujung, ya, telinga malaikat pembawa arsy itu dengan pundaknya, dan pundak malaikat itu, ya, perjalanan 700 tahun. Satu malaikat pembawa arsy, jarak antara telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Allah menciptakan mereka para malaikat ini yang menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat pembawa arsy, satu malaikat pembawa arsy itu jarak antara telinganya dan pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan. Maka kita tidak bisa bayangkan betapa agungnya, betapa besarnya malaikat itu. Apalagi Allah Ta'ala, zat yang menciptakan makhluk yang besar itu. Maka ini akan menambah keimanan kita pada Allah Ta'ala. Ya, akan menambah rasa keagungan Allah Ta'ala dalam diri seorang mukmin. Dan dia mendengar atau dia beriman kepada para malaikat. Kemudian yang kedua, di antara buah dari keimanan kita kepada para malaikat, kata Syekh rahimahullah ta'ala, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Kita akan mensyukuri Allah karena perhatian Allah Ta'ala kepada Bani Adam. Ya. Ini menunjukkan nikmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jadi seorang yang beriman kepada para malaikat, dia akan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Haitsu wakkala min haula'il malaika man yaqumu bihifdzihim, yang mana Allah mewakilkan, menyuruh para malaikat itu, menugaskan para malaikat untuk menjaga Bani Adam. Ya. Wa kitabat a'malihim, dan mencatat amal-amal mereka. Wa ghairi dzalika min masalihim, dan yang lainnya yang diperintahkan Allah kepada para malaikat tersebut dalam rangka menjaga semua hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan hamba-hambanya.
Jadi kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa penciptaan malaikat itu yang bertugas menjaga, memelihara fisik kita, memelihara, menjaga keadaan kita, ya, dan mencatat amal-amal manusia. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah ta'ala. Dengan kita beriman kepada para malaikat dan tugas-tugas mereka demikian yang Allah berikan pada mereka, ketaatan mereka kepada Allah, ibadah yang mereka lakukan, ya, ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan. Mereka tidak pernah membantah, mereka selalu taat pada Allah Azza wa Jalla. Ini akan menimbulkan cinta kita kepada para malaikat, ya, akan menimbulkan rasa cinta kita kepada para malaikat karena mereka adalah makhluk yang taat pada Allah, tunduk pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang akan bersyukur, seorang akan mencintai para malaikat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa TV Iman dan pendengar Radio Al Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, bahwa permasalahan yang amat penting ini, yaitu beriman kepada para malaikat yang menjadi rukun kedua dari rukun-rukun iman yang 6. Meskipun demikian, ada di antara manusia yang tidak beriman kepada para malaikat. Subhanallah. Ya. Jadi ada manusia-manusia yang mereka tidak beriman kepada para malaikat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullah ta'ala. Wa qad ankara qaumun minaz zaighina kaunal malaikati atsaman. Dan telah mengingkari atau sebagian suatu kaum, ada sekelompok orang yang mereka mengingkari ada bahwa malaikat itu ada secara fisik. Tentu orang-orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang sudah menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari fitrah mereka yang benar, yang suci. Makanya mereka mengingkari adanya malaikat. Karena hati mereka rusak. Dirusak oleh pemikiran-pemikiran. Ya. Mereka mengingkari adanya malaikat itu sebagai bentuk fisik. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan bahwa malaikat itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Innahum ibaru an kual khairil kamila fil makhluqat. Malaikat itu, kata mereka, itu adalah sebuah ungkapan tentang kekuatan kebaikan yang terpendam dalam diri makhluk. Jadi mereka mengingkari ada malaikat sebagai sebuah fisik yang Allah ciptakan dan sifat-sifatnya. Itu mereka ingkari. Kata mereka ini hanya kekuatan baik, ya, yang ada pada makhluknya. Karena kata mereka malaikat itu sebetulnya tidak ada dalam bentuk jasad, dalam bentuk fisiknya. Nah, ini sebuah pengingkaran yang tentu menjerumuskan kepada kekufuran. Mengapa demikian? Kata Syekh rahimahullah, wa hadza takdzibun li kitabillah ta'ala. Ya, bahwa anggapan demikian yang mengatakan malaikat tidak ada secara fisik, istilah malaikat itu adalah sebetulnya sebagai sesuatu sifat kebaikan yang terpendam dalam diri seorang. Nah, ucapan-ucapan seperti ini pada hakikatnya merupakan pendustaan kepada kitab Allah Ta'ala. Pada hakikatnya mereka mendustai atau mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quranul Karim, dan mendustakan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin,
Dan pada hakikatnya mereka adalah mengingkari atau mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan ijma kaum muslimin yang beriman akan adanya para malaikat dalam bentuk ajsam. Allah menciptakan mereka dan fisik-fisik mereka. Mereka diciptakan dari cahaya. Orang yang mengingkari adanya para malaikat berarti dia telah mendustakan kitab Allah Al-Quranul Karim. Dia mendustakan Nabi SAW dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang para malaikat. Dan dia mendustakan ijma kesepakatan kaum muslimin. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW tentang para malaikat tersebut. Di antaranya disebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat dan fisiknya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Yang menjadikan para malaikat sebagai utusan. Ya, sebagai utusan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yang mana para malaikat itu memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Ini jelas Allah mengatakan. Allah yang menjadikan para malaikat sebagai utusan. Ya. Kemudian Allah jadikan mereka bermacam-macam. Ada yang ada sayap 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Ya. Ini dalil yang nyata dan jelas mengatakan dan menyatakan adanya para malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua atau ayat yang lain yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Surat Al-Anfal ayat ke-50 Allah Ta'ala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Ya. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka mereka dan memukul punggung atau belakang mereka sambil berkata kepada mereka, ini para malaikat berkata pada orang kafir yang dicabut nyawanya, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, tentu kamu akan merasa ngeri. Jadi kalau kamu mendengar, kamu menyaksikan seperti ini, peristiwa ini, tentu kamu akan merasa takut dan sangat menakutkan. Jadi dalam ayat ini dan jelas Allah Ta'ala menyebutkan tentang para malaikat ya, yang mereka mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras sambil mengucapkan kalimat itu kepada orang-orang kafir. Ya, jadi ini bukan khayal, tapi malaikat betul makhluk ciptaan Allah ya, yang mereka mempunyai tugas masing-masing. Kemudian juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Surat Al-An'am ayat ke-93. Wa qalu, Allah Ta'ala berfirman, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut." Ya. Dan sekiranya engkau melihat, walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Yang artinya ya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu wahai Muhammad melihat di waktu orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Ketika mereka berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Ya, para malaikat memukul dengan tangan mereka sambil berkata kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Ya. Ini juga dalil bukti adanya malaikat itu yang datang mencabut nyawa orang-orang kafir
dan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Kemudian juga disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-23. Allah menggambarkan tentang para malaikat. Ya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu, ketika mereka telah sadar, mereka mengatakan, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Kata para malaikat itu, yang Allah sebut adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir. Dan dia zat yang maha tinggi, lagi maha besar. Kemudian juga kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang malaikat-malaikat yang memasuki surga, yakni untuk mengucapkan salam kepada penghuni surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini disebut dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat masuk, yakni menemui mereka para penghuni surga. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita dan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya. Semoga Allah jadikan kita termasuk ahli surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat masuk menemui mereka, yakni para ahli surga, min kulli babin, dari setiap pintu, dari pintu-pintu surga. Seraya berkata, yakni para malaikat berkata kepada penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera untuk kamu sekalian. Bima sabartum, karena sebab kesabaran kalian, yakni ketika di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka inilah sebaik-baiknya, yakni tempat tinggal atau akibat baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang ada dalam bentuk fisik, bukan kekuatan yang tersembunyi. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu al-abda nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Seraya berkata kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah engkau wahai Jibril kepada fulan tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Wa yunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril kemudian berseru kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah kalian kepada fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai si fulan tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian Allah mencatat bahwa orang yang dicintai Allah dan para malaikatnya itu, mereka diterima oleh penduduk bumi ini. Ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, dalam bentuk fisik. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak seperti apa yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari adanya para malaikat. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jumu'ati, kalau datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikatu. Pada setiap pintu-pintu masjid itu ada para malaikat. Yaktubuna al-awwala fal-awwala. Tugas mereka para malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid itu, yang berada di pintu-pintu masjid itu, ada untuk mencatat. Orang-orang pertama datang di hari Jumat, yang kedua, yang ketiga, mereka mencatat orang-orang yang datang di hari Jumat itu. Fa idza jalasal imamu tawawul suhuf. Kalau imam atau khatib telah datang naik mimbar, maka mereka para malaikat tersebut menutup buku catatan mereka.
Wa ja'u yastami'una dzikra. Kemudian mereka mendengar apa yang disampaikan oleh sang khatib. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini juga membuktikan kepada kita tentang para malaikat. Ya, mereka punya tugas masing-masing. Ya, di antara mencatat orang-orang yang datang di hari Jumat. Nah, kalau khatib sudah naik mimbar, mulai menyampaikan khutbahnya, para malaikat duduk. Ya, atau para malaikat kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, mereka tutup buku mereka. Nah, di sini ya, hikmah dari hadis ini, hendaklah seorang itu ya, seorang muslim jangan terlambat datang di hari Jumat. Jangan menunggu khatib naik mimbar. Karena nanti nama Anda tidak akan dicatat oleh malaikat dalam kitab mereka. Tapi datanglah. Paling tidak sebelum adzan. Sebelum khatib naik mimbar. Itu minimal, itu paling tidak demikian. Nah, kalau datang lebih awal, tentu itu lebih baik. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan orang yang datang di hari Jumat pada waktu yang pertama, dia ibarat orang yang berkorban seekor onta. Yang datang pada waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang datang pada awal waktu di hari Jumat. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَهَذِهِ النُّصُوص صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَجْسَامٌ في أن الملائكة أجسام. Hadis ayat-ayat Al-Quran ini yang beliau sampaikan, juga hadis-hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan, ini secara nyata dan jelas menunjukkan bahwasanya para malaikat itu adalah Allah ciptakan dalam bentuk fisik dan mereka ada. Bukan kekuatan tersembunyi dalam diri seseorang, kekuatan yang baik, bukan. Itu perkataan para filosof. Ya, para filosof yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulnya. Makanya mereka tersesat dari jalan yang lurus. La quwa ma'nawiyah. Kata Syekh, para malaikat bukan kekuatan secara ma'nawiyah, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang itu. Ya, kama qala zaighun. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang menyimpang. Wa ala muqtadha hadhin nusus ajmal muslimun. Dan dengan nas-nas tadi, Al-Quran dan Sunnah yang telah dibacakan tadi dan yang lainnya, kaum muslimin semuanya ijma, sepakat akan adanya para malaikat itu dan Allah ciptakan mereka dalam bentuk ada fisiknya karena Allah ciptakan mereka dari cahaya. Ini yang kita imani, yang mudah-mudahan Allah menetapkan iman kita. Dan dengan demikian pembahasan kita tentang beriman kepada para malaikat kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah dan kepada apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya, terutama rukun iman yang 6. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.